Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 20 November 2025 dengan judul Apapun yang Diperlukan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Apapun yang dibutuhkan Tuhan untuk membawa saya kembali ke dalam hubungan yang menyelamatkan bersama-Mu, biarlah itu terjadi. Terima kasih Yesus karena telah mengetuk lagi pintu hati saya dan memberi saya waktu untuk memulihkan hidup saya kembali. Apakah saya hidup 10 tahun atau 10 bulan, saya memberikan hati saya kepadamu sekali lagi. Biarlah saya menjadi saksi yang penuh kasih dan setia bagimu. Tuhan, saat saya melewati lembah ini, dan semoga sisa hidup saya, berapapun lamanya, dapat digunakan untuk memimpin orang lain kepadamu. Ini adalah doa yang tulus dari sahabat dan tetangga saya, Sokoro, ketika dia didiagnosis menderita kanker payudara dan menghadapi operasi. Selama 15 tahun, saya telah mengasihinya seperti saudara perempuan. Saya telah bersamanya di puncak gunung dan di lembah. Dan ini mungkin lembah yang paling bawah. Saat dia berdoa, hati saya merespon, ya Tuhan, apapun yang diperlukan untuk membakar sampah-sampah keduniawian dan dosa dalam hidup kami, agar kami dapat memancarkan karakter kasih-Mu kepada orang lain, biarlah hal itu terjadi. Yesus rindu untuk segera datang. Sungguh, segala tanda-tanda itu semakin besar. Di sekitar kita berseru bahwa Dia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus tidak menunggu orang jahat menjadi semakin jahat. Dia sedang menunggu anak-anaknya memegang kuasa Roh Kudus yang perkasa untuk memantulkan kasih karakter seperti Kristus kepada dunia sekitar mereka. Dia ingin mengisi kita masing-masing dengan air kehidupan yang memuaskan rasa haus kita, agar kita bisa membuat orang lain merasa haus akan Dia, sumber air hidup. Betapa kita perlu menjadi perantara bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin Anda memiliki anak-anak yang telah menyimpan dari Yesus dan dari prinsip-prinsip yang diajarkan kepada mereka ketika mereka masih muda. Tetaplah berdoa. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya yang perkasa untuk menjawab setiap doa yang tulus. Dia telah berjanji untuk memberi mereka hati yang baru, yang rindu untuk mengenalnya. Mereka akan kembali kepada Yesus dan melayani Dia dengan segenap hati mereka. Berdoalah agar Tuhan membersihkan dan menyucikan kehidupan mereka. Apapun yang diperlukan, saat Yesus datang dalam awan kemuliaan dan kita dibawa pulang bersamanya selamanya, cobaan hidup ini akan hilang lenyap, tidak berarti. Apapun yang diperlukan itu akan berarti
jika kita berada di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita sepanjang kekekalan. Di lomba kehidupan Anda, pernahkah Anda memanjatkan doa, Sokoro, apapun yang dibutuhkan Tuhan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepadanya dan memanjatkan doa itu sekarang? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.